Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalawatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Umat fillah insyaallah dimuliakan Allah Ta'ala. Gimana kabar antum semuanya? Sehat? Daging? Masih daging. Oh masih. Kulkas yang paling atas. Iya, benar. Ya dicampur-campur apa gitu. Asik. Jamaah berbahagia, kita lanjutkan kajian kita min asbabi dukhul jannah. Dari kemarin saya sama istri ngobrol-ngobrol buku untuk nyari terjemahannya, nggak ketemu. Bisanya minta jamaah yang dulu pernah ngopi, tapi saya belum nemui gitu. Jadi jamaah kami itu pernah ada yang ngopi terjemahannya gitu. Tapi jenengan kayaknya lebih suka bahasa Arab deh daripada terjemahannya. Susah bahasa Arab. Kita masuk ke bab yang keempat, as-sababur rabi, sebab yang keempat, sebab yang menjadikan mudahnya kita insyaallah masuk surga, yaitu ta'atullahi tabaraka wa ta'ala. Sekalian di sini wa ta'atu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita pengen mudah masuk surga, maka kita harus kuat dalam taat kita kepada Allah dan taat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan saya, taat itu apa toh? Menjalani perintahnya. Kalau takwa itu taat itu sama. Saya beda sih. Oke, kadang-kadang mengetahui sesuatu bisa dengan kebalikannya. Kebalikan dari taat apa? Tidak taat. Walah. Ape pinter ternyata orang sini. Kebalikan dari atos apa? Tidak atos. Kebalikan dari lapar apa? Tidak lapar. Kebalikan dari taat itu maksiat. Oh iya. Jadi kebalikan dari taat adalah apa? Maksiat. Ya, ada maksiat, ada taat. Kalau taat artinya adalah muwafaqatu li amrillah. Taat itu artinya nyocokkan diri. Nyocok di sini jangan bahasa Jawa ya, nyocok maksudnya mencocokkan, menyesuaikan diri dengan urusan Allah. Artinya bahwa ketika di situ ada perkara yang Allah melarang, ya kita tinggalkan. Kalau di situ ada urusan yang berupa perintah, ya kita jalankan. Ini namanya taat, muwafaqatu li amrillah. Kita mengupayakan diri supaya cocok dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Itu namanya taat. Ya, kalau dalam bahasa kita taat. Gitu, taat, patuh gitu ya. Nah, ini yang harus kita upayakan teman-teman jamaah berbahagia. Nah, kebalikan daripada taat adalah maksiat. Maksiat itu artinya apa? Nah, kebalikan dari taat. Kalau dalam bahasa Arabnya maksiat itu mukhalifatu atau yukhalifu li amrillah, menyelisihi perintahnya Allah, menyelisihi
mukhalifah. urusan Allah. Mukhalifah itu mas kan? Li amrillah. Li amriyah. Jadi menyelisihi, kalau taat tadi apa? Menepati, mencocokkan gitu. Tapi kalau maksiat itu menyelisihi. Coba doa ini diikuti deh, ayo saya baca diikuti. Apa ya doanya ya? Enggak taat. Bukan. Apa? Allahumma, yuk. Allahumma rimni min ladati maksiatik warzuqni ladata ta'atik. Dah apa? Ya. Oh gitu. Tapi tulisan saya sulit dibaca. Bisa dibaca. Sulit. Bahasa Arab kan memang susah dibaca. Jadi ada kisah gini. Anak saya yang perempuan yang namanya Villa belum dapat doktrin dari siapa-siapa. Tapi dia karena habis sakit tak ajak ke dokter. Lah, ada resep apa? Obat. Dia baca kan. Oh, tulisannya gak bisa dibaca. Pi opo iki? Satu memang bahasa Inggris, bahasa apotek, bahasa obat. Yang kedua memang tulisannya dokter itu. Habis itu selang beberapa hari anak saya baca tulisan rangkuman saya. Tapi itu cita-citanya dokter juga ya gitu. Jadi ini penemuannya dia berdasarkan resep dari apotek dari dokter dengan hasil dari saya tulis itu. Tapi itu cita-citanya dokter toh gitu. Ya Allah. Oke, nggak apa-apa tapi apa jangan nggak bisa dibaca mana? Ini di deskripsi. Mukhalifah itu li amriyah. Yang doa aja ya. Wih, ini ada nih. Allahumma rimni. Ya Allah, dites ini sama Budas ini ya Allah. Lah kan kata suruh ngapalin ya. Nanti daripada kita nulis Latin. Allahumma rimni. Itu hak apa? Hak. Nah itu dia. Allahumma. Masuk langsung ya. Hak ini Allahumma. Oh hak. Ya hak. Allahumma rimni. Ganti yang gede. Aduh. Masa gak kelihatan sih? Ada yang terputus. Saya kelihatan. Oh, Allahumma rimni. Ganti maju Bu. Ladata Ladata maksiatik. Kurang giginya toh. Maksiatik. 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 Artinya Allahumma wahai Allah, rimni jauhkan aku dari kata haramkan aku, ladzata kelezatan, maksiatik bermaksiat kepadamu. Jadi masya Allah ya, ini ada doa gitu. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan ini nggak sampai Nabi, oke. Tapi kan doa itu kan pakai bahasa apapun kan bagus kan, selama itu doa adalah bagus, nggak masalah gitu. Allahumma rimni, ya Allah haramkan aku, ya Allah jauhkan aku, gitu. Ladzata maksiatik dari kelezatan maksiatik, karena memang ternyata kemaksiatan itu apa? Lezat, gitu. Maksiat itu ternyata apa? Lezat. Kalau nggak lezat orang nggak pada maksiat. Tapi doa itu ada lanjutannya. War ini aja. Warzukni. Apa artinya warzukni? Berikan aku rezeki dan berikanlah rizki kepadaku, karnia kepadaku,
Ladzata, kelezatan. kelezatan. To, Hilang. atik. Apa berarti? Di Warzuqni dan karuniakan padaku ladzata, lezatnya taatik, taat kepada Engkau. Masya Allah. Maksiat ada kelezatannya, ketaatan juga ada kelezatannya. Milih mana kira-kira? Lezatnya taat atau lezatnya maksiat? Kelezatan maksiat pasti berujung penyesalan. Lezatnya taat keindahan selama-lamanya. Maka kita sering baca doa ini, Allahumma hrimni ladzata ma'siyatik warzuqni ladzata ta'atik. Ya Allah, jauhkan hambamu, haramkan hambamu dari kelezatan bermaksiat kepada Engkau. Ya Allah, rizkikan padaku ya Allah kelezatan dalam taat kepada Engkau. Masya Allah. Kalau sudah taat itu dirasakan lezat, namanya aja lezat. Ya, sholat, ya semangat gitu. Bayar kurban, semangat. Ya. Kemarin itu ada orang, saya dikirimi teman gitu tentang haji, bayarnya mahal, gitu. Habis itu dia bilang, haji wes bayarnya mahal-mahal, ternyata Yuji kesel, gitu. Terus cing ini dikira nek bayarnya mahal itu nggak kesel. Ada orang ngirimi saya gitu, Mas nek melu haji ki lho anu jadi pelajaran gini-gini nek bayarnya mahal yo tetap nganggo fisik. Saya jawab, haji itu ibadah fisik. Oke, walaupun tetap ada ibadah hatinya, lisannya, tapi ibadah haji itu banyak melibatkan apa? Fisik. Iya. Dari mulai tawaf kudumnya, ya, kemudian sa'inya, yang nanti masih ada ifadahnya, masih nanti harus royul jamarotnya, harus jalan dan ya itu fisik gitu. Jadi kalau diniati haji terus cuman duduk manis gitu, nggak ada jamaah. Tapi kalaupun ini adalah kegiatan fisik, tapi dia nikmati, lezat kok, gitu loh. Sambil tawafnya dia mengagungkan Allah, sambil menggugurkan dosanya. Makanya al-hajjul mabrur, haji yang mabrur itu laisa lahu jaza, dia nggak dapat balasan illa kecuali apa? Jannah, surga. Itu teman-teman. Ya, jadi kalau ibadah haji itu bayarnya piro pun ya tetap nganggo fisik, nganggo kesel. Apa terus numpak gedekan terus rodo. Makanya yang belum haji segera haji. Nek usia sekarang 50 tahun, daftar sekarang berarti 85 tahun. Ya, haji itu panggilan Allah. Tapi kita juga berusaha ngasih kode supaya dipanggil. Enggak nunggu panggilan toh. Ngasih kode supaya dipanggil. Ngodenya dengan apa? Doa. Selain doa, daftar. Oh, doa orang daftar. Gimana? Lu bisa aja sih, menurut Allah bagaimana caranya bisa aja. Cuman kan ya ada ikhtiarnya. Udah ngotot tapi duitnya udah gawe rumah terus, udah tuku sawah terus, kayak belas itu daftar, aneh gitu. Oke, jamaah berbahagia yang insya Allah dimuliakan Allah Taala gitu. Nah kemarin itu saya masya Allah kan ya perjalanan ke tempat Bu Aminah dilahirkan gitu, ya di daerah Pacitan sana. Ya, saya dari A sampai Z sampai di mana Pak Abdullah dilahirkan, di rumahnya beliau dibesarkan itu. Ya ada kegiatan fisiknya. Jadi beliau tuh ternyata dulu ketika sekolahnya di kabupaten dari daerah Tulaan itu jalan kaki dan itu sekitar 30 kilometer. Sampai Mbak Edi putra beliau, ya ibu berarti dulu jalan kaki Bu? Iya En gitu. Ya Allah, lalu kalau pas jalan gimana? Saya bilang
nanti kalau pas haus, ini loh yang kita lewati itu ada air, itu beli. Jadi ada air ngalir dari atas begitu, nanti dibuat cekungan, itu setiap orang yang lewat minum di situ. Sebulan sekali sepatunya mesti ganti. Orang kok menadakan sugih, remuk sandal sepatunya itu jebol. Kenapa? Batu-batu 30 kilo loh, coba jemaah. Makanya saya bilang, ya Allah, orang tuh melihat seseorang tuh harus utuh. Ya, perjuangan dulunya memang luar biasa ternyata Bunda Siti Aminah itu. Gitu. Maka beliau ternyata bayangan saya ini aku itu wes desa pianget jamaah. Ternyata beliau masih ngomong, alah tatap ngawi itu tidak datang aja. Tol miduk seret nanti saat coba lihat di daerahku. Bener jamaah. Ya Allah, sampai mobil yang kami bawa itu ada satu yang dengan saya nggak bisa, harus ditinggal, dan akhirnya saya harus satu mobil dengan beliau karena beliau memang pengen menceritakan. Pengawalnya akhirnya tambah nggak jadi ngawal, ngepel wis. Gitu, jangan yang berbahagia gitu. Jadi artinya bahwa ketaatan itu lezat sekalipun mengorbankan fisik. Gitu loh. Maka dikatakan bahwa orang yang tidak merasakan surga dunia nggak bakal merasakan surga akhirat. Tapi jangan dipahami bahwa surga itu maksudnya foya-foya nikmat, bukan itu. Dia yang bisa merasakan di dunianya kenikmatan ibadahnya dia kepada Allah. Itu yang dimaksud surga dunia. Salah orang pahami kan kadang-kadang. Surga dunia itu loh jamaah, dalam segala kondisi, tetapi kita bisa nikmat, bersyukur karena itu adalah ibadah kepada Allah. Tak salah dia rapatnya elek banget lah ya. Jadi baca lah ya. Gitu. Jamaah yang berbahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sehingga kita harus paham tentang apa itu taat, apa itu maksiat. Nah maksiat itu ya Allah. Semua kita ini kan punya naluri maksiat, punya nggak kira-kira? Punya. Manusiawi. Kita ini mesti ada keinginan, nggak mungkin. Enggak kok, kalau aku udah separuh malaikat, nggak mungkin kita kok separuh malaikat, separuh jin kayaknya gitu. Jadi nggak mungkin jemaah, karena memang ada di situ. Allah katakan sendiri kok, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Surat Asy-Syams. Ini nek hafalane orang tenanan itu kadang-kadang baca Al-A'la robosnya gini kan. Harusnya qad aflaha man tazakka. Dimulai dari sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa sampai qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Loncat dari Al-A'la, terakhirnya surat Asy-Syams. Hebat teman. Makanya pas qad aflaha itu harus konsen di situ. Mantazaka atau zakah. Kalau zakah di Asy-Syams, ya kalau yang tadi apa? Zakah. Nah, jadi kita mohon kepada Allah karena yang mengendalikan hati kita juga Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik wa yusarrifal qulub, dan seterusnya. Maka kita mohon kepada Allah agar kita bisa menikmati lezatnya ketaatan dan kita dihindarkan dari lezatnya kemaksiatan. Gitu. Oke, teman-teman yang berbahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka di sini dikatakan di dalam kitab ini ya, Nabi SAW pernah bersabda begini, riwayat Imam Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannata. Harus ditulis juga. Mati tiap-tiap umat. Nggak panjang apa pendek? Panjang.
Tulis lagi. Iya. Ini jenengan ngetes kemampuan saya ini mau. Bisa diucapkan, bisa ditulis nggak gitu. Kullu ummati, setiap umatku, kata Nabi SAW, yadkhulunal jannata, semuanya bakal masuk surga. Tuh, jamaah. Kullu ummati yadkhulunal jannata. Jangan bayang nulis, nanti tak cek satu-satu. Kalau yang ini kan doa yang harus Oh, kalau ini kan jarang-jarang ya. Ini kan untuk doa. Oh iya bener, pinter panitianya. Dan ini kan jarang-jarang. Oke. Setiap umatku, kata Nabi SAW, bakal masuk surga tuh. Jaminan tuh. Umat Islam itu bakal masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan, kecuali yang nggak mau. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Wahai Rasulullah SAW, siapa toh orang yang enggan, yang nggak mau masuk surga itu? Kok ada gitu loh? Jawabannya adalah man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaatiku, dia masuk surga. Wa man asani, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, faqad aba, itulah orang yang enggan masuk surga. Nyambung terus kan, taat maksiat, ya enggak? Itu terus beriringan, karena itu kebalikan. Ya, man ata'ani, siapa yang dia taat padaku, kata Nabi, dia bakal masuk surga. Wa man asani, kalau dia bermaksiat padaku, dia orang yang enggan, orang yang enggak mau masuk surga. Dijamin kita ini insya Allah. Tapi ya itu, kita harus mengevaluasi dalam kehidupan kita, ini maksiat atau tidak, itu dicek. Kalau maksiat segera singkirkan. Karena di Arafah, di hari Arafah, itu Allah pun juga memaafkan manusia. Itu tidak ada yang Allah memaafkan lebih daripada hari itu, dalam kitabnya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi di hari Arafah, terutama orang-orang yang haji misalkan, ataupun yang dia berpuasa, hampir semuanya itu dimaafkan sama Allah, diampuni. Allah tidak memaafkan lebih besar daripada di hari itu. Dua yang nggak dimaafkan. Siapa? Dia yang sombong. Orang yang sombong. Ya, maka penyakit sombong ini harus kita buang, kita hilangkan jauh-jauh dari diri kita. Apa sih yang mau kita sombongkan? Harta kita, titipan. Cantiknya wajah kita, bakal keriput, bakal tuwi, bakal jadi nini-nini, aki-aki, melakukan timi-timi. Nek makmu ji, lama-lama kita begitu. Apa yang bakal kita sombongkan? Ki opo gitu loh. Gak ada yang bisa. Kekuatan, lorong dino wis sambat. Ya Allah, kenapa engkau kasih aku sakit? Padahal sehatnya pirang-pirang dino, lorone mau orang dino. Gak ada yang kita sombongkan. Kepintaran kita, Allah, jangan seperti kata dalam tempurung. Coba cek kemampuanmu lebih pintar dari siapa. Gak ada. Wong yang Nabi Musa saja, sepintar-pintar beliau, akhirnya juga Masya Allah, ya harus berguru kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir saja sehebat itu pun juga jauh kalau dibanding dari ilmunya Allah tentunya. Gak ada yang bisa kita banggakannya. Amal soleh kita, Allah, seberapa sih ibadah kita? Sholat dia biasa, baca Quran dia cepat ngantuk, ya, kurban dia kelingan terus, selalu yutoni, gitu. Tahajud mau ina atoin awe, merasa ahli surga Firdaus. Ya, apa sih yang kita sombongkan? Enggak ada. Sombong itu pakaiannya Allah. Barang siapa yang merebut pakaian dari Allah, itu orang yang apa? Ya nggak pantas gitu.
Yang paling pantas sombong itu ya hanya Allah. Siapapun kita nggak ada. Saya tuh kadang-kadang di jamaah ya kadang-kadang ya saya jujur aja sih, kalau pas longgar-longgar atau pas pergi kemana, pas mengambil kadang-kadang ya musyahadah, kadang-kadang ya lihat TV sebentar gitu. Apa yang saya ambil pelajaran di situ? Mohon maaf, mereka tayang di TV itu yang bayar, yang membuat ratingnya naik adalah penonton kan gitu. Tapi kemudian ketika dia kaya, sesumbar dengan hartanya, sombong pamer rumahnya, pamer mobilnya, pamer ini, pamer itu. Ya Allah, dia tuh nggak sadar apa bahwa wasilah kayanya dia itu dari para penonton itu. Padahal penontonnya kehidupannya sangat gitu ya, jadi disambung sama orang kedua. Ya Allah, jangan bahagia yang insya Allah dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi itu yang Allah nggak ngampunin. Yang kedua, siapa yang nggak diampuni oleh Allah? Orang yang memelihara maksiat. Dia sadar dalam lubang kemaksiatan, tapi dia tidak pengen segera keluar dari kemaksiatan itu. Dia sadar dalam maksiat, tapi nggak pengen keluar. Padahal dalam hadis dikatakan bahwa orang beriman itu memandang dosa itu ibarat apa? Dia berdiri di bawah apa? Gunung atau tebing yang akan roboh. Gitu. Jadi kita menyikapi maksiat itu seperti kita di bawah tebing yang bakal roboh. Sedangkan orang kafir memandang dosa seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Mau digusah tok. Tapi kita melihat kayak gitu, ya Allah ngeri banget, kita pergi dari tempat ini, khawatir kalau kejatuhan apa? Tebing tadi. Dosa tuh begitu. Khawatir kalau kita memelihara maksiat, kita mati dalam keadaan maksiat. Maka dalam kitab tadi itu dikatakan seorang Amirul Hajj itu sedang bermimpi bahwa di dalam rombongannya semuanya diampuni sama Allah, ada satu yang gak diampuni. Nanti beberapa riwayat. Riwayat yang pertama, siapa dia? Dia seorang laki-laki, mohon maaf, yang berbuat mesum dengan laki-laki, anak laki-laki manis. Anak laki-laki manis. Ya, jadi dia berbuat ini dengan laki-laki manis. Dalam bahasa Arab istilahnya amrod. Amrod itu laki-laki, tetapi dia wajahnya manis. Biasanya wajah manis. ya pokoknya lah. Cantik itu. Oh. Tapi laki. Amrod. Namanya amrod. Dan ini lebih bahaya daripada perempuan yang cantik. Ini lebih bahaya daripada apa? Perempuan yang cantik. Ya. Maka dalam mimpi itu gitu, ternyata dicek benar. Gitu. Oh, ternyata ada salah satu anggota yang haji itu yang masih selalu melakukan itu. Ya. Makanya kalau di Arab itu bahaya. Laki-laki yang manis itu bahaya. Gitu. Harus dijaga. Makanya jenggot saya tak buat panjang, pentang ketok manis. Gitu. Manisan penting. Jamaah yang berbahagia, insya Allah dimuliakan Allah Ta'ala. Yang kedua yang tidak masih tadi itu memelihara maksiat, dalam kitabnya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali adalah dia orang yang mudminul khamri, kecanduan khamr. Dia ikut haji, tapi nggak bisa ninggalin apa? Khamrnya. Maka tentu itu nggak diampuni sama Allah. Maka kalau kita sudah haji, sudah hajah, itu kata ulama di antara Imam Nawawi, apa sih haji mabrur itu? Haji mabrur itu orang yang berhaji sepulang dari hajinya masih bisa menjaga kebaikan-kebaikan haji.
Gitu, makanya bir artinya kebaikan, mabrur. Kan sekarang banyak haji yang mabrur. Jadi amalannya mabur kabeh gitu. Mau mabur, pramuban, mabur gitu. Jadi mabrur itu gitu. Kalau kata Nabi, apa sih haji mabrur itu? Haji mabrur itu orang yang ketika dia udah pulang haji, dia ada semangat untuk apa? Itu amut to'am watibul kalam. Orang yang suka memberi makan dan orang yang kalimatnya bagus, enak. Karena kadang ada orang ngasih tapi kalimatnya nyelekit. Nyong tak kei jalu wae. Nah, gitu kan ada ngekei tapi oh gitu loh jemaah. Maka itu am di antara tanda haji mabrur kata Nabi, dia adalah itu. Ketika pulang dari haji suka aweh apa? Aweh apa? Weh. Suka memberi. Muai kan weh. Itu dia mah. Aweh. Gila lagi aweh itu. Aweh. Dia suka ngasih. Kemudian yang kedua apa? Watibul kalam, dan dia bisa menjaga lisan. Gitu. Maka kata Allah, qaulun ma'ruf, kalimat yang baik itu khair, lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan kalimat yang menyakitkan. Maka misalkan jenengan pernah belikan motor orang, dah ikhlas karena Allah, selesai. Suatu ketika jenengan pinjem helm, Mbak punya helmnya ya? Bikin helm dulu mau dipakai, enggak langsung, bisa tak tukar di motor, bikin helmnya rawleh, enggak perlu kayak gitu. Bagaimana kalau ke anak? Enggak apa-apa kalau diajari tarbiyah dalam rangka mendidik untuk anak ya, keluarga ya. Kan keluarga gitu kan, insya Allah lebih terhindar lah riak sombong untuk anak. Masa suami istri riak itu kan yuk. Ya ada sih, tapi ya agak terlalu Indosiar banget lah ya. Kalau kita pencitraan misalkan jenengan pas suami mau datang tiba-tiba baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, enggak, jarang lah kayak gitu tuh. Nah itu masih calon mungkin, misalkan calonnya mau nador gitu terus Bismillahirrahmanirrahim. Itu mungkin. Tapi nek suami istri enggak lah saya bilang. Enggak ada, karena suami nyari pencitraan ini enggak ada, terus istri nyari enggak ada. Walaupun disyaratkan untuk banyak gombal mulia di dalam rumah tangga. Bukan gombal mukia, tapi gombal mulia gitu. Nanti ikuti itu gombal mulia, itu salah satu judul video singkat Instagram saya. Antara gombal mukia dan gombal mulia. Oke. Nah, jadi kembali ke ketaatan ya, bahwa taat ini butuh ragat gitu ya. Taat itu butuh semangat gitu ya. Taat itu ya butuh sehat gitu. Jadi kita ketika melakukan apapun cek itu ketaatan atau bukan sih gitu. Kalau emang itu ketaatan, pengorbanannya kayak apa? Nggak apa-apa kita lakukan. Kayak kemarin kita berkurban gitu, ya Allah, itu kan juga bukan hal mudah ya, lagi sulit ekonomi misalkan qadarullahnya, tapi kita berkurban. Tapi kan Nabi bilang man lahu sa'atun, siapa yang memiliki kelonggaran rizki, falam yuduhi falayaqrabanna musallana, kalau dia nggak punya nyembelih jangan dekati tempat sholat kami. Tapi kan kalau kita ada kelonggaran, kalau nggak ya udah nggak apa-apa gitu ya. Teman-teman yang berbahagia, insya Allah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kebalikannya, orang yang enggan masuk surga adalah orang yang abah. Siapa yang abah? Orang yang maksiat. Ya, abah. Ya, abah. Kalau abah, kayaknya ditulis Alif. Yang pakai abah, Anda ke bawah. Pinter mancing saya. Emang ada spidol yang gede? Ada. Aku khawatir berat gitu.
Tapi itu Oh, Apa? enak ya. Man apa? Enak juga ya. Man Man atau kan? atau ani. Atau aneh man atau aneh. Nah, di sini kok. Aku dulu belajar kok cuman udah lupa. Udah halal jannah. Jannah. Terus baman asoni. Baman asoni gak panjang pendek. Baman asoni. Asoni. Ya bener ya? Bener. Asoni fakode aba. Nah, aba jadi ya aja, bukan aba. 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 Nah, maka barang siapa yang taat padaku, kata Nabi, dia akan masuk jannah. Ya. Jannata. Wa man asani, dan siapa yang dia bermaksiat padaku, fakor sungguh dia aba. Aba tadi apa artinya? Enggan. Enggak. Enggan itu artinya nggak mau masuk surga. Nah, ada istilah yang menjelaskan kepada kita begini. Sebentar. Ada yang mengatakan hadis, tapi ada yang mengatakan ini qaul, nggak sampai derajatnya. Bahwa iman itu naik dan bertambah dan berkurang, kan gitu ya. Al imanu yazidu wa yanqus. Iman itu ada kalanya bertambah dan ada kalanya berkurang. Nyambung lagi coba ada deh. Yazid bertambahnya iman bito'ah dengan ketaatan. Wayang kus dan berkurangnya iman bil maksiyah dengan kemaksiatan. Pokoknya pembahasan taat sama apa? Maksiat itu hampir beriringan terus. Dan itu kebalikan. Gitu. Maka coba aja deh, kita ini akan ngerasa kok kalau kita teman-teman itu bermaksiat gitu ya, kayaknya urusan dunia kita aja melu apa? Akan Sulit. Remek. juga seret. Rezeki ikut seret. Paham banget ya. Bener jamaah. Makanya hati-hati dengan kemaksiatan deh. Tapi aku kita juga maksiat kita, tapi rezekiku seret ya tadi. Mungkin belum ngopi, minum dulu, gitu. Ya gampang rupa rokaat ya. Sholatnya rupa rokaat, rezekinya sulit, baru barokahnya jadi sempit. Wah, bener nih kata Ustazah Dede nih, Mama Dede. Oke jemaah, kita ke tanya jawab silakan. Jadi ini memudahkan kita masuk surga insya Allah dengan ketaatan kita pada Allah Ta'ala ya. Jadi dijaga. Emang ketaatan butuh tadi itu berbagai hal yang harus kita lakukan. Gak mungkin taat ini mudah, itu gak mungkin. Karena memang kaidahnya bahwa di dunia ini kita mesti banyak ujian gitu. Darul bala dan tempat di mana kita diuji itu ya di dunia ini. Darul fitan ya, negeri yang penuh fitnah itu ya di dunia ini. Tapi nanti insya Allah jamaah kalau kita udah akhirat ya mudah-mudahan kita dimudahkan semuanya, diampuni sama Allah dan kemudian dimasukkan surga tanpa hisab. Allahumma amin. Gitu. Kemarin saya baca ada tambahan kuota untuk masuk surga tanpa hisab gitu.
sih. Ya, maka kalau kuota haji kan ada yang nggak ngambil, kalau ini diambil aja gitu kan. Kalau dulu kan cuma 70.000 kan, ya kita baca hadis 70.000 kuota untuk apa? Masuk surga tanpa hisab. Dan nanti di sini dibahas ada tambahan kuota. Gendang podo daftar. Jangan daftar meninggal. Meninggal itu urusannya Allah. Tapi daftar bagaimana mendapatkan kuota masuk surga tanpa hisab. Gitu. Ada nanti di bab akhir tentang itu. Karena nanti akan membahas tentang orang yang minta ruqyah, orang yang meruqyah, gitu. Yang kaitannya dengan masuk surga tanpa hisab itu. Gitu. Pokoknya jangan pernah absen ngaji di sini. Nanti penjelasannya berkurang. Oke, sekarang tanya jawab silakan. Ya. Tadi tentang maksiat tadi Ustaz, Iya. gimana? Tentang maksiat kan? Kenapa? Kita kan muslimah, masa maksiat gimana? Oh ya bisa. Contohnya apa? Oke. Maksiat itu bisa fi'lan, perbuatan. Bisa batinan, pembatinan, prasangka. Kadang-kadang kan kita ini nggak sengaja lagi duduk di gini, gimana Mbak korban nih? Oh, enak sih tapi dia kena sing jengkelin banget toh. Wah. Iya itu maksiat lisan itu. Siapa tuh kae? Mosok urung baris nggowo daging ini. Bar ngono tibake balik meneh jikuk meneh. Bar ngono kok pas tak maklum itu tak delok ibu telu to Mbak. Jangan dikira kalau muslimah mesti. Kadang-kadang ada juga loh. Gitu. Makanya kan kita bilang dalam doa kita, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta, dan seterusnya. Ya Allah, janganlah engkau membebani kami dengan sesuatu yang kami nggak mampu, dan maafkanlah apa-apa yang kami nggak sengaja, ya, atau lalai dalam melakukan dosa. Jadi mungkin banget Bunda, kadang-kadang memang ada orang yang nggak sadar. Ada buku judulnya Dosa Tanpa Sadar. Dosa tanpa sadar. Mungkin banget seseorang itu melakukan maksiat, gitu. Walaupun dia muslimah, walaupun dia muslim, walaupun ustadzah, jangan dikira kalau mereka mesti lepas dari dosa. Itu maksiat. Atau pas mangan, dagingnya kayak ngene, kita ini gak ikhlas. Ngelek-ngelek daging. Berkunjung ke rumah orang lagi silaturahim, tak kira disuguhi daging bae ora. Ya. Yes. Harusnya kan qanaah, harusnya terima gitu. Tapi ternyata kita kadang-kadang gitu, Rasulullah gitu. Yang ini kok Yudan. Rasulullah gitu. Oke, monggo Ibu dulu. Tadi ya mengaju. Ya. Padat singkat jelas terjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam kehidupan sehari-hari, kalau wanita disukai orang itu biasa. Ya. Terus yang saya pikirkan itu, dulu Nabi Yusuf disukai wanita, kemudian beliau bisa menghindar dari maksiat yang benar-benar dosa besar. Nah itu terus di pikiran saya Pak Ustadz, di pikiran saya itu bagaimana dia punya iman setinggi itu gitu. Oke. Nah, terus habis itu yang kedua, dulu Rasulullah itu dilemparin batu, dilemparin ke orang, terus beliau itu legowo menerima semua itu. Kemudian bahkan ketika orang itu sakit, Ditengoknya. maksudnya bagaimana beliau bisa, maksud saya bagaimana ketika kejadian itu, terus suasana hati beliau itu sebenarnya gimana sampai bisa menangkal untuk tidak marah, untuk sabar terhadap kezaliman orang lain. Dan maksud saya tuh ada doanya, atau ada caranya. maaf.
Sehingga kita kalau juga mengalami hal seperti itu, makan kita kan sering-sering kalau kita ibu-ibu pastinya bukan negara pasti ada yang disukai orang itu, terus habis itu orang tersebut nelfon terus, terus habis itu ada enggak PA terus, terus PA-nya yang aneh-aneh gitu kan. Bener. Nah terus kita blokir. Kita blokir, nah terus dia nggak pulang akal, kita jalan lagi. Nah dia SMS terus habis itu terus kalau kita kan nggak ada niatan mau putus silaturahim. Nah maksud saya menyikapi orang-orang seperti itu bagaimana? Iya, oke. Ya, masya Allah, pertanyaan mendalam banget ini. Sampai saya harus butuh apa ini untuk jawab ini ya? Harus istiqoroh ya. Jawabnya istiqoroh tadi. Unik jamaah. Makanya saya kemarin sampaikan ke santri-santri. Saya itu baru sekitar seminggu atau 2 pekan yang lalu saya baca kisahnya Nabi Yusuf. Ya, dari awal sampai akhirnya. Terus habis itu saya bilang ke para santri, antum jangan berdoa supaya diuji sebagaimana ujiannya Nabi Yusuf. Abot. Berat gitu. Karena itu di tempat yang sepi gitu, digoda oleh orang yang punya jabatan. Nek diganggu wong sing rapi jabatannya, antum mungkin bisa rodo-rodo menghindar. Orang yang datu jamalin, datu malin, datu ulai syai'in di dunia. Orang yang memiliki apa-apa, kecantikan dia ada, mesti nek namanya Imratul Aziz, ya pupurannya ya mesti serius, skincare ya tenanan, sunblocknya ya kelas. Itu loh, ibadah melaku itu matahari diblok tenanan supaya nggak bisa kena dia gitu. Bener-bener tuh jamaah. Ya dari pakai glowingnya sampai meling-meling gitu, sampai setiap orang lihat mungkin nggak eling gitu ya. Jamaah, bener-bener tuh godaan yang luar biasa. Dan jujur saja Allah katakan bahwa ya maksudnya Allah kepada